Ya, halo semuanya. Pada pertemuan kedua kita kali ini dalam lab algoritma pemrograman 2A, kita akan mempelajari Delphi kembali, bagian percabangan dan perulangan. Kita langsung masuk materinya. Percabangan yaitu suatu kondisi yang digunakan untuk menyeleksi tindakan yang akan dilakukan oleh program berdasarkan syarat tertentu. Pernyataan kondisi yang ada antara lain if then else, if else, sama case of. If then, pernyataan if digunakan untuk memeriksa sebuah kondisi yang kemudian mengeksekusi bagian source kode tertentu. Berdasarkan kondisi benar atau true, atau salah atau false, kondisi harus dibentuk dalam ekspresi boolean. If then else digunakan untuk menjalankan suatu pernyataan atau satu blok pernyataan, tergantung pada nilai yang diuji. Perintah if akan menguji ekspresi logika tersebut. Jika kondisi bernilai true, maka akan mengerjakan pernyataan pertama. Jika bernilai false, maka akan mengerjakan pernyataan kedua. Nah, berikut kalian bisa lihat ya, itu adalah kondisi atau bentuk umum dari if dan else. If else, else if, else. Hampir dengan if else, tetapi hanya mengerjakan lebih dari dua statement kondisi, di mana jika kondisi yang berada pada if bernilai false, maka akan dilanjutkan ke dalam statement else if, dan jika masih bernilai false, maka akan dilempar ke statement terakhir, yaitu else. Case of. Percabangan case of digunakan untuk menyederhanakan penggunaan if dan else yang terlalu panjang. Biasanya case of digunakan bila kondisi yang dihadapi lebih dari dua macam. Kemudian kita akan masuk ke dalam pengertian perulangan. Perulangan merupakan kontrol program yang digunakan untuk suatu proses yang akan berjalan terus-menerus. Kondisi perulangan merupakan proses berjalannya program secara terus-menerus yang akan berhenti ketika proses mendapatkan kondisi yang sudah ditentukan. Perulangan dalam Delphi itu ada 3, yaitu for to do, while do, dan repeat until. For to do atau for down to digunakan untuk melaksanakan perulangan satu pernyataan atau satu blok program beberapa kali yang ditentukan oleh nilai awal dan akhir. Dengan kata lain, jumlah pengulangan yang akan dikerjakan oleh for to do atau for down to itu sudah diketahui. Itu bentuk umum dari for down to do. Kemudian ada while do, bertugas untuk mengulang satu pernyataan atau satu blok pernyataan atau selama atau while suatu kondisi syarat bernilai true. Program akan menguji nilai. Jika bernilai false, maka tidak akan dilaksanakannya dan program akan menghentikan pengulangan. Kemudian menjalankan baris berikutnya. Jika bernilai true, maka pernyataan akan dilaksanakan satu kali. Itu adalah bentuk umum dari while do. Kemudian ada repeat until. Perulangan repeat until hampir sama dengan while do. Perbedaannya pada letak pengecekan kondisinya. Jika pada while do berada pada awal blok pernyataan dan mengulang pernyataan selama kondisi masih terpenuhi, maka pada repeat until kondisi yang dicek pada akhir blok pernyataan dan hanya akan mengulang pernyataan selama kondisi belum terpenuhi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ACT kalian. Ya, pada ACT kita kali ini kita akan membuat percabangan dan perulangan. Ini adalah percabangan dan ini adalah perulangan. Percabangan di sebelah kiri, perulangan di sebelah kanan. Jadi yang pertama kita bikin label dulu, label buat nama, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian kita akan buat dua label lagi buat hasil. Yang ini adalah nama buat cetak nama kalian, dan yang ini itu hasil buat grade percabangan kalian.
Nah, ini edit teks. Kita ambil 3, yang satu yang ini buat nama kalian, yang ini buat masukin nilai UTS kalian, yang ini buat masukin nilai UAS kalian. Nah, kita akan masuk ke dalam programnya. Nah, ini adalah programnya, dimana kita akan pertama kita deklarasiin dulu variabel UAS UTS dan totalnya itu dengan nilai real, dan grade-nya adalah string. Lalu kemudian kita akan masukin deh ini label 5, yaitu label ini, label yang ini. Kita pakai buat nama, mencetak nama. UTS kita ambil dari edit text ini, tapi kita harus ubah dulu, soalnya yang dimasukin dalam edit ini pasti bertipe data string. Jadi kita harus ganti dulu yang tadinya string jadi float dengan bantuan str to float. UAS juga sama dengan UTS, lalu kemudian kita masukin deh totalnya, kita totalin nilainya, yaitu UTS-nya itu kan 70%, berarti dikali 0,7 dan UAS-nya dikali sama 0,3. Nah, habis itu baru kita masuk ke dalam percabangannya. Ini adalah bentuk dari percabangannya, dimana kalau seandainya nilai totalnya kalian lebih dari 90 maka dapat nilai A. Kalau seandainya nilai kalian di atas 80 tapi nggak di atas 90 maka kalian akan dapat nilai B. Jika total nilai kalian di atas 70 berarti dapat nilai C, dan jika kalian di atas 60 total nilai D, dan selain itu kalian akan mendapat nilai E. Lalu kemudian grade-grade ini akan dimasukkan ke label 6 di sini, yang tadi yang bagian sini. Nah, untuk perulangan kita akan buat label lagi untuk judulnya perulangan, habis itu button proses, habis itu hingga ke berapa, nanti kita buat nilai akhirnya. Lalu kita akan ambil edit text ini. Yang ini bukan edit text tapi ini memo. Memo itu yang ada di sini, di samping edit. Kita akan masuk ke dalam codingannya. Codingannya ini ya. Jadi kita akan deklarasiin dulu variabel x y nya itu integer, dimana x nya itu kita ambil dari sini, sama kayak sebelumnya di program percabangan. Jadi kan ini kan string, harus kita ubah dulu ke integer supaya biar jadi perulangan. Jadi dengan bantuan str to in. Nah, habis itu kemudian kita pakai deh ini for to do, dimana y nya itu kita ituin, kita deklarasi nilainya 1. Jadi aturannya itu begini jadinya. Perulangan ini akan berjalan dimana y nya itu nilainya sama dengan 1 sampai dengan x. Nilai x nanti kita masukin, lalu kemudian kita akan menghasilkan nilai ini. Jadi kita akan masukin deh nilai x nya atau nilai y nya di dalam memo ini dengan memo 1 lines add. Nah, tadi kan ini kan string ke in, ya kan? Kita harus ubah di dalam memo ini dari integer ke string dengan int to str dengan variabelnya y gitu. Gini ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya jalankan dulu programnya. Nah, contohnya namanya Sonia, nilai UTS nya 90, nilai UAS nya 80 proses. Nah, maka saya dapat grade nya B. Nah, bisa coba yang bagian sini. Saya maunya sampai 15 aja. Terus saya masuk proses. Nah, ini dia. Akan dicetak di sini angka 1 sampai 15.
Nah, berikut ACT-nya kalian. Nanti ACT ini dimasukin ke dalam PDF lalu kirim seperti biasanya. Untuk bagian ini dan bagian codingan yang ada di dalam button proses, kalian screenshot lalu kemudian kalian masukin deh ke dalam listingnya, ke dalam ACT bagian listing. Habis itu buat pas setelah jalankan programnya, kalian masukin deh SS-annya itu masuk ke dalam output. Sekian ACT kita kali ini. Terima kasih.